sini saya akan menyampaikan materi tentang sistem pengawasan administrasi publik, yaitu kegiatan pengawasan fungsional oleh unit pengawasan fungsional. Yang pertama, attitude operasional. Attitude terhadap tugas pokok dan fungsi institusi kesehatan dan unit vertikal di lingkungan Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Audit terhadap tugas pokok dan fungsi proyek pembangunan sektoral. Audit terhadap laporan akuntabilitas instansi-instansi di lingkungan Departemen Kesehatan Republik Indonesia sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia nomor 99 Menkes Kesos SK 200 tanggal 16 Februari 2001. Pemantauan tindakan lanjut hasil audit operasional. Selanjutnya, sasaran pengawasan fungsional. 1. Di pusat. Menteri Kesehatan melakukan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantu di bidangnya. Efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bidang kesehatan. Yang kedua, di provinsi. Gubernur melakukan pengawasan fungsional di bidang kesehatan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah provinsi. Penyelenggaraan pemerintah kabupaten atau kota dalam bidang kesehatan. Yang ketiga, di kabupaten atau kota. Bupati atau wali kota melalui badan lembaga pengawasan daerah, kabupaten atau kota melakukan pengawasan fungsional atas kegiatan pemerintahan kabupaten atau kota dalam bidang kesehatan. Selanjutnya, mekanisme pelaksanaan pengawasan fungsional. Yang pertama, 1. Di pusat. Menteri Kesehatan melalui Inspektur Jenderal Depkes dan pimpinan badan unit yang diberi tugas melaksanakan pengawasan melakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, di provinsi. Gubernur selaku wali pemerintah melalui badan lembaga pengawasan daerah provinsi melakukan pengawasan fungsional penyelenggaraan pemerintah kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan. Yang ketiga, di kabupaten atau di kota. Bupati, wali kota melalui badan lembaga pengawasan daerah, kabupaten kota melakukan pengawasan fungsional atas kegiatan pemerintah kota atau kabupaten. Selanjutnya, tujuan pengawasan dan pemerintahan. Tujuan pengawasan adalah mewujudkan aparatur negara yang bersih, berwibawa dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan sasaran pengawasan adalah memberantaskan KKN di lingkungan aparatur negara yang didukung dan penegakan peraturan, peningkatan kinerja dan profesionalisme aparatur negara baik di pusat maupun di daerah. Selanjutnya, sesuatu dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah terdapat 4 jenis pengawasan, yaitu yang pertama, pengawasan represif. Jenis pengawasan ini dilakukan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah, baik berupa peraturan daerah, keputusan kepala daerah, keputusan Dewan Perwakilan Rakyat maupun keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang kedua, pengawasan fungsional.
Jenis pengawasan ini dilakukan oleh lembaga, badan yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, penyusutan, dan penilaian. Yang ketiga, pengawasan legislatif. Jenis pengawasan ini dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD terhadap pemerintah daerah sesuai tugas, wewenang, dan haknya. Pengawasan legislatif atas pelaksanaan kebijakan daerah dilakukan melalui verifikasi komisi dan alat kelengkapan lain yang dibentuk sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD. 4. Pengawasan masyarakat. Jenis pengawasan ini dilakukan oleh masyarakat, baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi kemasyarakatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, provinsi dan kabupaten atau kota. Pengawasan masyarakat dilakukan melalui pemberian informasi adanya indiksi terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme di lingkungan pemerintah daerah maupun DPRD. Berdasarkan kapan pengawasan itu dijalankan atau dikenal. Yang pertama, pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi atau untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya sesuatu tidak diinginkan dengan tujuan untuk mencegah terulangnya kembali kejadiannya yang sama. Berdasarkan bidang diawasi atau dikenal. Yang pertama, 1. Pengawasan terhadap penggunaan keuangan. 2. Pengawasan terhadap mutu dan jumlah produksi atau hasil kerja. 3. Pengawasan terhadap efisiensi waktu kerja. 4. Pengawasan terhadap profesional atau petugas. Berdasarkan orang yang menjalankan pengawasan. Yang pertama, pengawasan internal, pengawasan eksternal, pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, pengawasan formal, dan pengawasan informal. Macam-macam pengawasan tergantung dari cara melihatnya. Ada berbagai macam bentuk pengawasan. Pengawasan dapat dilihat dari sudut orang yang menjalankan pengawasan atau subjek, bidang yang awasi yaitu objek, dan dari segi waktu atau kapan pengawasan itu dijalankan. Teknik atau cara pengawasan. Pengawasan secara langsung yaitu pengawasan yang dilakukan sendiri oleh pimpinan. Dalam hal ini, pimpinan langsung datang dan memeriksa kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahan. Pengawasan secara ini juga disebut observasi sendiri. Pengawasan secara tidak langsung dilaksanakan lewat pembuatan laporan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Ada 2 macam jenis laporan. Pertama, laporan yang dibuat untuk menjelaskan kemajuan dari sebagian atau seluruh bidang kegiatan yang bisa disebut progress report. Dan kedua, laporan yang menyangkut keadaan dari suatu bidang tertentu, keuangan, perlengkapan, kekayaan, dan sebagainya. Proses pengawasan itu ada 6. Yang pertama, pengawasan adalah usaha menerapkan standar, melakukan pemeriksaan hasil, pembandingan hasil dengan standar, penentuan penyimpangan, dan tindakan perbaikan. Yang kedua, apabila tidak ada penyimpangan, dilakukan tindakan mempertahankan situasi
Apabila ada penyimpangan dilakukan, maka digunakan manajemen pengucilan dengan tindakan perbaikan bila menyimpang adalah masalah, dan tindakan mengembalikan kesempatan yang terbuka bila situasi yang dihadap memberikan kesempatan. Yang ketiga, pengawasan dapat ITEP atau disiplin diri dan latihan tanggung jawab, dan ekstran pengawasan parkagalitan, pengarahan ya atau tidak, dan pasca kegiatan. Yang keempat, pengawasan bertalian erat dengan perencanaan, pengorganisasian, pengaruhan, dan pengorganisasian. Yang kelima, pengawasan perlu agar kita dapat mengulangi kesulitan yang timbul karena adanya perubahan, kekompleksikan sistem, kesalahan, dan delegasi. Yang keenam, hal yang penting dalam pengawasan adalah keseimbangan antara kebebasan individu dengan pengawasan organisme. Ruang lingkup pengawasan. Sumber daya yang terkenal dengan 5M. Berprosesnya yang mempunyai prosedur tetap dengan standar cara kerja yang baik sehingga menghasilkan produk yang bermutu. Hasil secara kualitatif dan kuantitatif. Masyarakat percaya saja akan mutu, kemanfaatan, dan keamanan produk yang dihasilkan. Karena itu perlu dilakukan internal audit oleh bagian quality control-nya dan eksternal audit oleh institusi pengawasan. Ada jenis produk tertentu yang kalau sampai ke konsumen memerlukan jalur yang perizinan. Produk ini mempunyai efek utama, efek samping, dosis, kotak interdik, internal atau bersifat, dan toleransi aturan di mana komponen diperlukan harus ditegakkan, bukan disalahgunakan, sehingga pengawasan itu bersifat adil. Terwujud tujuan pengawasan. Yang pertama, menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai rencana, kebijakan, dan perintah atau aturan yang berlaku. Yang kedua, menertibkan koordinasi kegiatan. Kalau pelaksanaan pengawasan banyak, jangan ada objek pengawasan dilakukan berulang-ulang. Sebaiknya ada objek yang tidak pernah tersentuh pengawasan. Yang ketiga, mencegah pemborosan dan penyimpangan. Karena pengawasan mempunyai prinsip untuk melindungi masyarakat, maka pemborosan dana yang ditanggung masyarakat harus dicegah oleh penyimpangan yang dilakukan pihak kedua. Misalnya harga obat, nama dagang yang 10 kali obat nama obat ginseng dengan komposisi dan kualitas yang sama untuk promosi. Prinsip pengawasan yang melindungi masyarakat. Alasan melakukan pengawasan adalah kemungkinan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pencernaan, kemungkinan terjadinya kesalahpahaman pihak perencanaan dan pelaksanaan, kemungkinan kurangnya penjabaran pekerjaan, dan kemungkinan bahwa kurangnya menguasai pekerjaan. Pengawasan adalah segala yang berkaitan dengan proses penilikan,
penjagaan serta pengarahan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh agar objek yang diawasi berjalan menurut sistematisnya. Pengawasan adalah fungsi atau tugas dan pimpinan untuk mencocok sampai di manakah program atau rencana yang telah ditetapkan dilaksanakan. Dengan pengawasan akan diketahui adanya kekurangan, hambatan-hambatan, kelemahan, kesalahan, dan kegagalan untuk kemudian dicari jalan mengatasinya. Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas atau pekerjaan setelah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kebijaksanaan yang telah digariskan dan diperintah atau aturan yang telah diberikan. Mungkin ini saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.